Dan pernah ada yang dibegal lalu bagian tubuhnya itu dilempar saja ke bagian tubuh itu loh. Nah, yang di atasnya sini itu orang yang mengambil pasir itu melihat kaki yang bergelantungan. Jadi kayak ada yang mengayunkan kaki loh. Dilihatin itu tadi kakinya kuda, badan ke atasnya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangesti mangastuti. Kembali lagi di Atmasyam bersama saya Robby Tanahdi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi di segmen podcast horor. Untuk podcast horor malam ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang hendak membagikan pengalaman horornya. Langsung saja kita perkenalkan di sini Mas Egi. Apa kabar Mas Egi? Alhamdulillah baik Mas. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja nih? Kesibukan akhir-akhir ini lagi liburan semester kuliah, jadi di rumah free, nggak ada kegiatan. Oh, ya. Bisa diberi sedikit spoiler cerita apa yang hendak dibawakan kali ini? Oh, jadi gini Mas, saya pada malam hari ini akan menceritakan sebuah pengalaman saya dulu pada saat saya menimba ilmu di suatu daerah. Ya. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja kita dengarkan langsung dari Mas Egi. Ya, jadi seperti ini Mas. Saya ingat betul pada tahun 2016 saya menimba ilmu di suatu daerah yang dimana daerah di situ belum ada sama sekali bangunan. Jadi pure di situ cuma ada persawahan dan cuma ada tetebuan. Kata orang Jawa, tetebuan itu apa? Seringkali berdekatan dengan horor-horor itu. Dan pada saat itu yang membangun sekolah di situ saking beraninya membuat sekolah di situ. Di kebun tebu itu. Iya, benar sekali, di daerah tebuan itu. Dan jalan menuju tebu itu ya Mas, itu cuma satu jalan utama. Jadi jalan raya utama. Nah, jalan itu ke tebuan itu cuma jalan di situ. Dan cuma jalan satu tapak gitu atau satu arah. Benar sekali. Nah, kalau sudah jam malam, terutama jam 12 malam itu tidak ada yang berani sama sekali melewati jalan di situ. Karena apa? Karena setiap ojek maupun warga-warga desa setempat situ yang mau lewat ataupun melewati jalan di situ pasti langsung dibegal, dirampok. Dan pernah ada yang dibegal lalu bagian tubuhnya itu dilempar saja ke bagian tubuh itu loh. Oh, berarti udah terpotong-potong atau bagaimana? Bukan dimutilasi, tapi kayak dipotong beberapa bagian. Lalu bagian itu buang ke area sawah dan tebuan yang di situ saya menimba ilmu loh. Dijadikan yang nantinya dibangun. Iya, dibangun. Sehingga banyak sekali cerita-cerita horor di situ dan banyak peristiwa-peristiwa akibat mungkin karena arwah-arwah yang bergentayangan karena tidak terima. Bahkan sampai polisi pun ada yang nggak sampai menemukan potongan tubuh tersebut. Begitu. Berarti masih tertinggal di situ berarti. Masih sekali, Pak. Sampai saat ini berarti, Pak. Sampai saat ini, sampai sudah dibangun sebuah sekolah, sampai sekarang belum ketemu itu bagian tubuhnya. Berarti yang jadi korban pembegalan ini banyak? Banyak sekali.
karena di situ kan saya sudah bilang itu jalan utama untuk melewati jalan lainnya. Banyak orang yang lewat gitu. Benar sekali. Tapi setelah banyak tragedi begitu, misal hari ini ada pembegalan, terus itu nggak menghalangi orang buat nggak lewat situ. Jadi orang-orang tetap lewat situ berarti. Tetap lewat situ. Karena untuk menghubungkan jalan ke lain cuma jalan di situ, tidak ada jalan. Benar-benar satu jalan. Iya, nggak ada jalan alternatif lagi. Jadi mau nggak mau ya warga sekitar atau ojek apa kendaraan angkot apa pasti lewat situ. Itu ada jam tertentunya nggak? Kira-kira jam berapa begal ini muncul? Paling rawan itu Mas jam 1, jam 2. Jam 2 malam itu rawan sekali. Dini hari berarti ya? Iya, karena biasanya kan ojek-ojek itu kan sampai malam, mangkal di terminal, pulangnya malam, ya seperti itu sampai kejadian pembegalan lalu buang potong tubuhnya ke tebuan. Jadi bagian tubuh yang hilang di tebu-tebuan ini itu bagian dari tubuh laki-laki atau perempuan ini? Ya jelas saja itu potongan tubuh dari laki-laki Mas, karena yang pertama kan yang berani pulang malam kan termasuk laki-laki, apalagi itu kan tukang ojek. Ya pasti bagian tubuh laki-laki. Juga ada tambahan Mas, jadi di jalan yang saya sebutkan tadi itu ada penghubungnya loh. Nah penghubungnya itu jembatan, karena ada aliran sungai lalu dibangun jembatan. Nah jembatan inilah yang dibangun pas penjajahan Belanda. Kenapa saya bilang ini penjajahan Belanda? Karena warga yang mengatakan, dan dari segi pembuatannya, dari segi bentuknya itu kental sekali dengan penjajahan dulu yang buat. Nuansanya Belanda sekali. Benar sekali. Dan itu sampai sekarang masih, tapi potongan dari pertengahan jembatan itu ada yang jatuh ke sungai. Bagian penyangga atau? Nah, bagian penyangga, betul. Kaki-kakinya itu. Iya, betul. Masih di sungai dan sampai sekarang belum ke bawah arus. Walaupun pernah banjir, pernah bandang, sampai sekarang belum pernah keseret arus sungai. Itu masih tetap di bawah jembatannya. Masih sampai hari ini. Sampai detik ini, hari ini. Masih. Dan di situ kan banyak pasirnya ya Mas. Iya. Banyak pasir dan banyak ya sekali yang mengambil pasir dari sungai itu, melihat sesuatu yang tidak wajar lah di daerah jembatan situ. Ya karena mungkin yang pertama sepi, dekat persawahan dan jarang ada bangunan, dan pernah yang mengambil pasir dari situ pernah dihantui sosok seperti kuntilanak di bawah jembatannya itu. Ya, jadi pada saat mengambil pasir malam hari, karena mengambil pasir malam hari kan enak ya Mas, karena dingin daripada siang hari kan panas. Jadi pada saat malam hari itu mengambil pasir sendirian, nggak bersama teman. Pada saat ambil pasir itu kan yang penyangganya kan ada kayak gini loh ya Mas. Iya. Nah kayak gini. Nah yang di atasnya sini itu orang yang mengambil pasir itu melihat kaki yang bergelantungan. Jadi kayak ada yang mengayunkan kaki loh. Tapi itu cuma kaki doang ya? Cuma kaki doang, nggak kelihatan dari badan ke atas, itu nggak kelihatan. Jadi cuma kaki yang kelihatan. Itu dia nambang pasir, itu dia nambang pasir sendirian? Sendirian. Karena orangnya kan agak tua, tapi nggak tua-tua banget. Mungkin ya berani. Jadi malam-malam sampai berani lah ambil pasir malam hari. Ya emang dari warga situ emang biasa dia ambil pasir malam hari. Memang sudah terkenal orang ini suka ngambil pasir malam-malam. Iya. Sampai kejadian tadi melihat sosok kaki yang seperti gelantungan, tapi cuma kaki doang.
dan itu kakinya apa putih seperti apa itu mayit baru anu loh namanya Pucat apa? gitu, warnanya Pucat pucat. banget. Mungkin ya ini mungkin korban dulu pembegalan yang nggak terima lalu menampakkan diri atau menakut-nakuti orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Jadi penampakannya ini kan tadi kaki. Lah, kakinya itu bisa digambarkan nggak, bentuknya itu seperti gimana? Seperti apa? Jadi penuturan yang mengambil pasir pada saya itu pucat, terus bentuk kakinya itu kayak nggak berbentuk, tapi penglihatannya itu wujud kaki. Paham nggak mas? Iya, samar-samar. Iya, berarti, samar-samar. Jadi kalau kita menjelaskan pada orang lain kayak susah, tapi kalau lihat langsung sendiri pasti ngerti, pasti paham. Dan ada yang lain nggak yang ngalami hal serupa dengan orang yang di pasir ini? Banyak sekali mas. Pernah suatu saat pagi-pagi pada saat itu adik kelas saya itu main di pohonnya itu di seberang sungai. Nah seberang sungainya kan persawahan. Iya. Nah kan sawah kan ada jalan untuk setapak itu Iya. buat jalan. Nah itu ada pohon mangga. Pohon mangganya itu kayak gini loh mas, kayak mengayun ke atas, jadi Iya. jejek mengayun ke atas. Itu sama si anak itu buat mainan loh. Paham gak? Kayak anak kecil kan? Ya buat naik-naik gitu. Nah benar sekali, buat naik-naik. Sampai selesai dari pohon mangga itu pulang-pulang kesurupan. Itu benar-benar kesurupan. Jadi kesurupannya di tempat atau di mana ini? Jadi nggak tahu kenapa ya, dengan muka yang biasa kesurupan itu loh mas. Jadi tatapannya itu kosong. Tiba-tiba pulang ke dalam langsung menjerit histeris loh. Itu sesampainya di rumah? Iya, kayak seakan-akan di pohon itu melihat apa, entah kemasukan apa itu nggak tahu. Tapi benar-benar tatapannya kosong, pulang-pulang langsung histeris. Itu dia sendirian main di pohon? Ya sama teman-teman, tapi cuma itu yang yang kena itu. Iya, cuma ya kemasukan cuma itu. Mungkin karena si anak ada keturunan apa kan nggak tahu ya. Tapi cuma satu anak itu yang kemasukan. Ya bisa jadi dua kemungkinan, ada karena keturunan, terus karena nggak sopan juga bisa jadi. Benar Pak. Jadi kan kita nggak tahu itu tempat siapa, terus kita main-main asal-asalan di situ. Berarti itu diliatinnya bukan di sungainya seperti orang yang lihat kaki tadi? Bukan, beda. Jadi yang lihat kaki yang ambil pasir itu malam hari, tapi cuma kaki doang. Terus yang anak kecil di tempat yang sama, tapi dengan beda itu loh mas, beda cerita loh. Yang tadi langsung dilihatkan sama bentuknya, tapi yang ini kemasukan anak kecil. Jadi yang dilihatkan kaki yang di bawah jembatan itu tadi cuma satu orang doang? Iya, jadi yang dilihatkan itu cuma penambang pasir itu tadi, pas malam hari ngambil pasir. Terus yang tadi anak kecil yang mainan di pohon mangga itu beda, itu kesurupan. Terus mas, karena yang tadi saya bilang ya, jembatannya rubuh, terus juga penyangganya jatuh ke sungai. Akhirnya pemerintah di situ itu membuat jalan tembusan yang baru loh. Jadi membuat jembatan yang lebih lebar dan lebih luas ketimbang yang dulu. Jadi cuma dilebarkan? Ya dilebarkan juga, plus jalannya itu lurus. Yang awalnya tadi belok baru lurus, ini diluruskan. Oh, berarti awalnya tuh nggak langsung jembatan lurus? Nggak langsung jembatan lurus, tapi ada belokannya. Nah, pas
jembatan yang lurus tadi selesai dikerjakan, kan ada jembatan yang lebih panjang ketimbang yang dibuat oleh penjajahan Belanda dulu ya. Pas pengerjaannya itu, pernah denger nggak pernah denger tumbal proyek apa enggak? Oh ya, sering. Nah, kalau bangun sesuatu. Benar sekali. Jadi menurut cerita juga di desa tersebut, di jembatan itulah juga ada tumbal proyeknya, yaitu kepala wanita yang masih perawan. Kepala wanita itu dari proyeknya itu ditenggelamkan menjadi kayak paku bumi itu loh. Jadi ditanam di pondasi-pondasi. Ini di proyek jembatan itu. Benar sekali. Katanya sih biar kuat, biar enggak ke bawah arus sungai. Pokoknya biar kokoh lah seperti itu. Dan pada akhirnya mungkin karena di situ ada tumbal proyek, sepanjang jalan yang baru itu dijadikan bahan buat pesugihan gitu loh. Jadi buat pesugihan itu tumbalnya biasanya nanti ada yang kecelakaan di situ. Entah itu ada yang nemu duit habis 1 hari kemudiannya tabrakan atau kenapa. Itu sering terjadi dan saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri 2 kali kejadian pada saat itu. Yang pertama sampai berdarah, motor sampai rusak, motor ketemu motor tabrakan mas. Benar-benar saya melihat sendiri dan saya bahkan menolongnya, memberi minum sama yang sininya sampai berdarah. Itu yang kecelakaan. Berarti tadi ada kan katanya bentuk pesugihan. Pesugihannya itu tadi lewat via naruh uang dan lain-lain. Itu cuma naruh uang atau emang dia ngelakuin, kan kalau pesugihan itu biasanya ada kayak semacam prosesinya. Misal doa bareng, pokoknya ritual-ritual gitulah. Itu ritualnya di jembatan itu juga tau? Jadi begini mas, jalan itu kan jalan raya penghubung ke jalan lainnya. Jadi nggak ada jalan lain kecuali jalan situ loh. Nah pasti kan banyak orang yang lewat, lalu lalang, entah itu mobil, truk atau sepeda motor, banyak sekali yang lewat. Dan yang numbal itu bukan asli dari orang desa situ, tapi desa sebelahnya lagi. Makanya sering dijuluki desa yang numbal itu rumahnya gedung-gedung mas. Rumahnya besar-besar dan mewah-mewah. Berarti pelangsungan prosesi pesugihannya nggak di situ? Nggak di situ. Tapi mungkin ke dukun apa tahu di rumah seperti itu. Tapi pancingannya biasanya naruh uang. Terus pernah ya mas, ada kiai mau ceramah ke desa sebelah, kan lewati jembatan itu ya mas, lewati jembatan itu balik lagi, nggak mau ceramah di situ, pulang karena lihat pas jalan melewati jembatan itu, lihat tengkorak, lihat ada muka berkepala kera, berkepala babi. Itu ustadznya udah tahu itu pasti buat pesugihan. Oh, ini penglihatan secara kasat mata atau penglihatan indera lebih lanjut? Indera lebih lanjut. Jadi nggak langsung balik ke rumah, nggak mau. Itu belum lewatin jembatan berarti? Mau lewatin jembatan, berarti di sepanjang jembatan? Iya, sepanjang jembatan. Berarti udah sempat ke jembatannya ya? Sudah. Oh, itu mau ceramah di desa yang pesugihan itu tadi? Iya, benar sekali. Sampai sekarang dijuluki sebagai desa pesugihan karena ya seperti itu mas, banyak yang rumahnya gedung, terus mewah-mewah, mobil banyak. Ya karena itu pesugihan. Banyak yang tahu tapi nggak negur, malah ikutan. Ya karena mungkin tergiur. Benar sekali, tergiur. Saya juga kalau diajak juga mau. Itu emang dari logika udah nggak masuk akal. Misal ini rumahnya gedung-gedung, nah itu kerjaannya mungkin nggak mendukung atau gimana? Nah,
dipikir saja ya mas, nggak kerja kok bisa dapat uang, mobilnya bagus, rumahnya mewah, itu duit dari mana? Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur kan, uangnya dari mana? Kan bingung, desa yang sebelahnya sudah bekerja keras, uangnya pas-pasan, ini kok kerja enggak, dapat uangnya dari mana gitu. Oh, berarti emang nggak kerja sama sekali, tapi tiba-tiba keluar rumah megang uang, ke BRI, ke ATM pasti bawa uang. Jadi ini itu juga ya. Benar sekali. Nah, saya kira tadi itu pesugihannya itu nggak terang-terangan mas, jadi orang ini tuh emang kukira punya kerjaan, cuman diselingi dengan pesugihan lah. Biasanya pesugihan ini kan kaitan dengan sebuah kembang itu erat. Itu ada tebar-tebar kembang nggak di jembatan? Kalau tebar-tebar bunga ya mas? Iya, bunga. Kalau tebar-tebar bunga sih, kalau saya sendiri belum pernah lihat, tapi kalau memang benar-benar saya lihat uang 100-an, 50-an itu digeletak di jalan loh mas, di jalan raya. Enggak di tengah-tengah tapi di pinggiran, di pinggir-pinggir. Itu jembatannya pinggirannya ada jalan buat jalan kaki? Sedikit. Oh, ada. Bisa buat satu orang lah. Bisa. Ya, ada trotoarnya sedikit. Trotoar. Itu kalau jarak 2 meter 1 meter orang jalannya pasti lihat itu uang 100.000, 50.000 pasti. Sampai sekarang pun belum ada yang mengatasi kesugihan itu. Pesugihan itu masih ada. Tumbal yang jadi kecelakaan ini itu biasanya setiap hari atau bisa seminggu 3 kali misal, ada waktu tertentunya atau enggak? Jadi seperti halnya kita pergi ke dukun ya mas, pasti banyak yang tahu, pasti dari dukunnya diberi ini, kamu naruhnya di Jumat Kliwon, pasti nanti yang kena Jumat esoknya seperti itu mas. Jadi ada hari-hari khusus loh, karena pada saat saya melihat kecelakaan itu kalau nggak salah Selasa Kliwon apa Jumat Kliwon. Berarti pokoknya yang Kliwon. Iya, yang syarat akan kayak di Jawa kan, mistis-mistis gitu loh. Ya mungkin karena hari-hari tersebut diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai hari-hari yang sakral mungkin, sehingga pada saat kecelakaan diyakini oleh warga sekitar seperti oh ini pasti. Khususnya itu mungkin masih daerah yang masih menganut kepercayaan Jawanya masih kuat juga mungkin. Jawanya mas. Iya. Sampai detik ini pun kalau ada yang kecelakaan atau ada yang tabrakan gitu ya mas, pasti disangkut pautkan oh ini pasti kena pesugihan, oh ini pasti kena. Berarti dari beberapa yang kecelakaan atau mungkin bisa dikatakan sebagai tumbal itu banyak yang meninggal nggak sih? Kalau sepanjang saya melihat orang yang kecelakaan di daerah mau jembatan itu belum ada yang meninggal. Tapi kalau ke rumah sakit itu banyak mas, karena sampai bencor sih mas, darahnya keluar. Tapi nggak ada yang meninggal? Nggak ada. Lalu mas, saya ada cerita pribadi yang saya sendiri yang mengalaminya bersama teman-teman. Sebelumnya saya boleh sambil merokok ya mas? Boleh. Tapi maaf saya nggak ngerokok. Oh ya, nggak apa-apa. Emang biasanya bintang tamu atau narasumber di sini suka ngerokok, jadi saya nemenin. Minum mas? Iya, monggo. Biasanya orang-orang yang suka ngerokok itu kalau cerita sambil ngerokok itu biasanya lebih lancar di sini. Makanya saya kalau sambil ngopi malah langsung cetar. Tapi nggak ngerokok ini? Alhamdulillah enggak. Dari dulu berarti? Dari dulu sih, ngirit lah enggak. Atau sempat ngerokok tapi berhenti? Sempat ngerokok tapi karena kata teman-teman nggak bisa nilep ya. Nggak bisa nilep saya sama teman-teman dikatain nggak bisa nilep, nggak usah ngerokok ya udah. Akhirnya berhenti dari situ, saya nggak merokok lagi. Lanjut ke cerita ya mas. Ya, bang. Jadi saya dan teman-teman ya itu apa istilahnya ya uji nyali.
karena katanya serem, katanya horor di daerah jembatan situ. Ya di sepanjang jalan menuju jembatan yang katanya pesugihan, banyak orang kecelakaan. Itu kenapa sih kok sampai ada yang kecelakaan, ada yang mengira sampai pesugihan? Saya pada saat itu 3 orang mas, 3 orang ke seberang jembatan. Jadi sungai kan ada kayak apa tetumbuhan. Saya sama teman-teman ke situ bertiga. Yang satu ini bawa dupa, katanya masa ada setan, masa ada yang pernah lihat kaki gelantungan di atas jembatan, masa ada yang pernah kesurupan, yang anak kecil tadi. Nggak percaya teman saya, bawa dupa yang warna merah itu, yang kayak lidi. Kita duduk, awalnya biasa aja, terus temen udah mulai malam, dupanya ditancepin ke tanah, terus dibakar. Salah satu dari kami itu memang ada yang sudah kebuka mata batinnya, tapi nggak sampai 7 mas. Jadi cuma 3 atau 4. 3-4 itu juga sudah bisa melihat. Sensitif. Ya, sensitif pak. Dan saya pada saat itu ya manut-manut aja. Ya ayo buktiin kalau ada hantu beneran, kalau ada setan beneran, ayo buktiin. Sekian lama menunggu, akhirnya dari yang punya mata batin ini merasa oh berhasil kita bakar dupanya ini. Jangan-jangan merasa tertantang setannya. Beneran mas. Jadi ketika jam 1 lebih berapa lah pada hari itu, yang punya mata batin bener-bener ngerasa ada itu loh mas, sekelebatan melihat. Pernah denger itu enggak mas? Jadi badannya kuda, tapi setengah ke atasnya itu manusia. Itu ngeri banget mas. Saya sih enggak lihat bentuknya, tapi saya dengar suaranya. Jadi tuplak. Suara sepatu kuda. Iya, itu kan malam-malam kan ngeri banget ya mas. Kok tiba-tiba ada suara tuplak. Aduh, udah keringet dingin, udah deg-degan, apalagi yang mata batinnya kebuka. Nah yang nguripin dupa itu santai-santai aja mas. Lah mana saya nggak diliatin, mana buktinya, sampai dupanya udah setengah baru diliatin. Oh yang nyalain dupa itu? Iya, cuma yang nyalain dupa atau mas, diliatin sosok yang diliatin itu tadi, kakinya kuda, badan ke atasnya manusia. Pulang-pulang beriang 3 hari 3 malam. Kalian bertiga? Cuma yang yang nyalain dupa, yang nantang-nantangan itu. Saya kan sama temen yang kebuka kan cuma ikut. Berarti dia yang ngajakin. Nah habis itu saya dan teman-teman baru percaya mas, bahwasanya kita itu hidupnya berdampingan, nggak cuma sama manusia saja, tapi juga dengan makhluk yang tak kasat mata. Dan saya membuktikan sendiri bagaimana saya mendengar suara ketuplak-tuplaknya siluman, bisa dikatakan siluman manusia berbadan kuda itu. Dan ketika sembuh, yang mata batinnya kebuka itu bilang ke saya, jangan sekali-kali lagi menantang makhluk halus. Dia nggak akan menampakkan wujudnya kalau dia nggak merasa kayak tertantang. Nah tertantang, benar sekali, tertantang. Sampai detik ini pun saya percaya bahwa yang dilihat
tukang penambang pasir itu saya baru percaya, yang kesurupan juga saya baru percaya, yang tumbal-tumbal pakai itu saya baru percaya. Percaya setelah mengalami sendiri. Benar sekali. Aduh, saya membayangkan pada saat malam hari itu, Mas. Aduh, nggak bisa dibayangkan, Mas. Kalau malam-malam jam 12 lebih kok dengar ketukan kaki kuda. Kan udah masuk akal kan, malam-malam kok ada kuda, malam-malam ada kuda. Sampingnya sungai, depannya jembatan lagi. Yang konon katanya dulu kan pernah pakai kepala wanita buat ngokohin jembatannya. Dan itu sampai sekarang masih saya ingat betul cerita malam hari itu. Jadi mungkin hanya itu, Mas. Jadi dari jalan yang dulu sampai jalan yang baru dibuat jembatan, itu semua ada cerita horornya yang pernah saya alami dan saya pernah dengar dan saya pernah melihat sendiri orang yang tadi kesurupan, orang yang naruh uang, saya lihat uangnya seperti itu. Ya, yang saya lihat atau saya dengar dari ceritanya Mas Egi ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya kita kalau ingin kaya, kita ingin memiliki harta, kita ingin memiliki benda, kita harus berusaha dengan cara kerja yang normal-normal saja. Jadi kita nggak perlu yang namanya pesugihan, apalagi pesugihannya ini sampai mencelakakan banyak orang. Benar. Nah, terus yang kaitannya dengan menantang makhluk halus ini sangat nggak recommended buat teman-teman di rumah. Karena apa? Ya seperti kisahnya Mas Egi, kalau kita menantang ada konsekuensinya, maka kalau ingin dihormati kita harus menghormati juga. Terima kasih Mas Egi sudah bersedia membagikan ceritanya. Semoga diberi kesempatan dan waktu untuk bercerita lagi di sini. Buat teman-teman di rumah yang punya cerita horor atau mistis dan berkenan untuk membagikannya ke channel kami, bisa kirim langsung ke email kami, ada di deskripsi nanti, maupun di Instagram kami. Terima kasih sudah menonton. See you on next video. Keep shine behind you.